Ronaldo hat-trick, Al Nassr bantai Rio Ave. Here we go, Inigo Martinez ke Al Nassr. Here we go, Sesko pilih Manchester United. Daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga pramusim Bayern versus Tottenham digelar di Allianz Arena. Menit ke-12, Bayern unggul lebih dulu lewat gol Harry Kane usai menerima umpan Michael Olise. Di babak kedua, Bayern makin dominan. Menit ke-60, Kingsley Coman menggarakkan keunggulan lewat sepakan melengkung ke pojok gawang. Gol ketiga Bayern dicetak Lennart Karl di menit ke-74 usai menyambar bola liar tanpa kontrol di depan gawang. Tak mau kalah, Jonah Kusi Asare menambah derita Spurs dengan gol keempat di menit ke-80 lewat tembakan keras dari sisi kiri. Laga ditutup dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Bayern. Laga uji coba antara Al Nassr versus Rio Ave berlangsung di Estadio Al-Garfi. Di menit ke-15, Mohamed Simakan membuka keunggulan tim asal Arab Saudi. Menjelang turun minum, Cristiano Ronaldo mengadakan skor di menit ke-44 lewat penyelesaian klinisnya. Memasuki babak kedua, Ronaldo kembali menambah gol di menit ke-63. 5 menit berselang, CR7 melengkapi hat-trick lewat eksekusi penalti. Pertandingan berakhir dengan skor 4-0 untuk Al Nassr. Kemenangan ini menjadi yang ketiga beruntun di laga uji coba. Nominasi klub dan pelatih terbaik untuk ajang Ballon d'Or 2025 telah dirilis. Paris Saint-Germain, Prancis, Chelsea Inggris, Liverpool Inggris, dan Barcelona Spanyol jadi tim asal Eropa yang masuk daftar nominasi klub terbaik. Botafogo Brazil jadi satu-satunya wakil dari Amerika Latin. Selanjutnya ada daftar nominasi pelatih terbaik dunia yang akan mendapatkan Johan Cruyff Trophy. 5 juru taktik terbaik yang masuk daftar yakni Arne Slot, Liverpool, Enzo Maresca Chelsea, Hansi Flick Barcelona, Luis Enrique Paris Saint-Germain, dan Antonio Conte Napoli. France Football merilis daftar 10 kandidat peraih Copa Trophy 2025 alias pesepak bola muda terbaik dunia. Ada nama Lamine Yamal yang meraih 3 gelar domestik bersama Barcelona. Joao Neves jadi pesaing terkuat Lamine Yamal di Copa Trophy 2025. Neves mengantarkan PSG meraih Treble Winners dan trofi UEFA National League 2025. Selain Yamal dan Neves, nominasi Copa Trophy 2025 diisi Pau Kubarsi, Ayub Bawadi, Desir Doué, Estavo William, Dean Huijsen, Milis Lewis Kelly, Rodrigo Mora, dan Kenan Yildiz. Ballon d'Or 2025 merilis 30 nama calon peraih trofi si bola emas. Dari daftar tersebut terselip nama Scott McTominay yang mengantarkan Partenope jadi juara Serie A serta didaulat sebagai pemain terbaik Liga Italia. Beberapa nama lainnya yang masuk nominasi Ballon d'Or 2025 yakni Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Mohamed Salah, dan Kylian Mbappe. PSG jadi klub yang menyumbang pemain terbanyak dalam nominasi Ballon d'Or 2025. Ada 9 pegawai PSG di daftar calon pemenang, termasuk Ousmane Dembele yang berstatus kandidat terkuat. Wilfried Ndidi akhirnya resmi menjalin babak baru bersama Besiktas setelah menyelesaikan tes medis di Istanbul. Kamis lalu, klub Turki itu telah menyetujui kesepakatan senilai 9,5 juta euro meski klausul rilisnya lebih tinggi demi memperebutkan tanda tangan gelandang bertahan asal Nigeria ini. Ndidi menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun plus opsi perpanjangan 1 musim dengan gaji mendekati 4 juta euro per musim. Setelah 8 tahun memperkuat Leicester City, sang pemain kini siap memperkuat lini tengah Besiktas dalam musim kompetisi baru. Ajax menyelesaikan transfer Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach dengan nilai transfer sebesar 10,5 juta euro plus bonus hingga 2 juta euro. Menurut laporan Florian Plettenberg, bek internasional Jepang berusia 28 tahun tersebut akan menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pemeriksaan medis direncanakan pada Jumat 8 Agustus 2025 di Amsterdam. Transfer ini memberi Ajax tambahan kekuatan di lini belakang, melengkapi persiapan mereka menghadapi musim Eredivisie dan Europa League 2025-2026. Eintracht Frankfurt resmi mendatangkan gelandang selang Jepang Ritsu Doan dari SC Freiburg dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Klub Jerman itu dikabarkan membayar sekitar 21-22 juta euro sebagai nilai transfer awal plus bonus tambahan. Menurut laporan Sky Jerman, nilai dengan mencapai 21 juta euro dengan tambahan 1 juta euro dalam bentuk add-on. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa Doan dinilai memiliki kualitas teknik, kecepatan, dan pengalaman internasional yang sejalan dengan ambisi klub.
Paris Saint-Germain dikabarkan segera memboyong kiper muda Lille, Lucas Chevalier, dalam kesepakatan gemilang berharga lebih dari 40 juta euro sebagai bagian dari kontrak berdurasi 5 tahun. Transfer ini, here we go, seperti diumumkan oleh Fabrizio Romano via media sosial. Lengkap dengan pengaturan tes medis minggu ini, LQIP juga ikut melaporkan bahwa negosiasi antara presiden klub telah berhasil mencapai kesepakatan konkret. Chevalier yang mencatatkan 13 clean sheet dalam 48 penampilan untuk Lille pada musim 2024-2025 telah menyetujui persyaratan pribadi. Gianluigi Donnarumma kini berada di persimpangan karir di Paris Saint-Germain setelah negosiasi perpanjangan kontrak terhenti. PSG dilaporkan meminta skema gaji baru dengan bagian besar berupa bonus, berbeda dari tuntutan gaji tetap yang diminta Donnarumma sehingga kontrak baru belum tercapai. Situasi ini diperparah dengan kedekatan PSG pada tanda tangan Lucas Chevalier dari Lille seharga sekitar 40 juta euro, memperkuat sinyal bahwa Donnarumma mungkin akan dilepas musim panas ini. Alhasil, masa depan sang kiper utama Italia di Parc des Princes terus menjadi sorotan tajam. Penyerang Angola berusia 28 tahun, Mbala Enzola, resmi bergabung dengan Pisa pada masa peminjaman dari Fiorentina hingga Juni 2026, lengkap dengan opsi pembelian. Setelah mengikat kontrak berdurasi hingga tahun 2029 dalam musim Serie A 2024-2025, ia mencetak 3 gol dari 32 pertandingan. Meski sempat diminati Genoa, Lecce, dan Cremonese, bisa berhasil mengamankan. Langkah ini diharapkan bangkitkan performa Enzola di bawah bimbingan pelatih Alberto Aquilani. Giovanni Simeone resmi bergabung bersama Torino dari Napoli lewat skema peminjaman berdurasi 1 tahun dengan kewajiban pembelian di akhir musim. Napoli mengonfirmasi ke Torino mengenai transfer ini dan akan menjadi permanen jika sejumlah kondisi terpenuhi. Menurut laporan Tribuna, paket ini bernilai sekitar 8 juta euro, terdiri dari 1 juta euro biaya pinjaman dan 7 juta euro sebagai kewajiban beli. Pengumuman pun tersebar dalam bentuk video tenggo dan komentar emosional Simeone yang menyampaikan rasa terima kasih untuk Napoli. Dele Alli, ex-gelandang timnas Inggris, kini dikabarkan akan meninggalkan klub Italia, Como, hanya 6 bulan usai menaikkan kontrak 18 bulan meski dia menegaskan tidak ada niatan pensiun dari sepak bola. Laporan The Times menyebut, Ali sudah tidak masuk dalam rencana tim dan sedang mencari klub baru, bukan untuk pensiun. Sebelumnya ia hanya menjalani 1 penampilan singkat yang berakhir kartu merah setelah absen panjang karena cedera dan masalah pribadi. Selama ini, ia tetap berharap bisa melanjutkan karirnya di klub lain. Como dikabarkan menolak tawaran 40 juta euro dari Tottenham untuk gelandang muda Nico Paz. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, klub Italia memasang bandrol sekitar 70 juta euro dan hanya mau membuka negosiasi bila ada tawaran di atas 60 juta euro. Selain itu, laporan menyebut ada klausul yang menguntungkan Real Madrid, termasuk opsi pembelian atau klausul yang bisa membuat Madrid mendapatkan bagian besar dari transfer, sehingga Como berupaya menegosiasikan ulang syarat itu sebelum melepas pemain. Newcastle United kembali membuka negosiasi untuk merekrut bek tengah AC Milan, Malik Thiaw, usai pemain berusia 23 tahun itu menolak tawaran 25 juta euro dari Como dan Crystal Palace. Menurut Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa pendekatan kini sudah dilakukan secara langsung kepada Milan dan agen sang pemain. Meskipun kesepakatan personal telah disepakati secara verbal, manajer Massimiliano Allegri ogah melepas Thiaw, dan Milan dikabarkan menuntut mahar minimal 30-45 juta euro. Jadi, tawaran di atas nilai pasar tampak menjadi satu-satunya jalan jika Newcastle ingin menang. Napoli secara resmi telah menyelesaikan transfer bek kiri Girona, Miguel Gutierrez, dengan nilai sebesar 20 juta euro dan kontrak hingga Juni 2030 dengan gaji diperkirakan mencapai 2,3 juta euro per tahun. Keputusan ini diumumkan pada 7 Agustus 2025, menggambarkan kesepakatan selesai yang disiarkan oleh pakar transfer Nicolas Gira. Sebelumnya, laporan juga menyebut bahwa pembicaraan telah mencapai fase akhir. Meski belum tuntas, namun kini kontrak segera untuk ditandatangani dengan tim asuhan Antonio Conte. Pada Kamis pagi, Athletic Bilbao menggelar sesi latihan terbuka di Lezama yang untuk pertama kali sejak renovasi rumput dibuka publik dengan antusiasme sekitar 2.500 supporter yang hadir menyemangati tim. Namun, sorotan utama jatuh pada absennya bintang sayap Nico Williams yang tidak memberikan penjelasan resmi dari klub mengenai ketidakhadirannya. Pihak klub hanya menyebut bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut menjalani program latihan khusus karena keluhan pubalgia yang pernah dialaminya, seperti dilaporkan Radio Bilbao. Sevilla memutuskan menolak formal offer senilai 17 juta euro
dari Napoli untuk Juan Luis Sanchez dan kembali menegaskan bahwa mereka hanya akan melepas sang bek kanan dengan imbalan 20 juta euro ditambah klausul bagi hasil sell on clause seperti dilaporkan Fabrizio Romano dalam laporan terbarunya. Meskipun Napoli telah menyetujui syarat personal dan kontrak hingga tahun 2030, negosiasi diperkirakan masih akan berlanjut. Sevilla tetap mencari keuntungan maksimal di tengah tekanan keuangan klub. Villarreal resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Ghana Thomas Partey pada musim 2025-2026 dengan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan setelah kontraknya bersama Arsenal berakhir pada Juni. Klub juga menegaskan bahwa Partey telah dibebaskan dengan jaminan bersyarat menyusul dakwaan berupa 5 tuduhan pemerkosaan dan 1 tuduhan pelecehan seksual. Dalam pernyataan resminya, Villarreal menekankan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan menegaskan komitmen tegas mereka terhadap penghormatan, keberagaman, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Barcelona secara resmi mencabut sementara jabatan kapten tim utama dari Marc-Andre ter Stegen sebagai bagian dari proses disipliner setelah sang penjaga gawang menolak menandatangani kontrak medis pasca operasi punggungnya. Penolakan ini menghambat klub dalam melepaskan sebagian besar gajinya agar sesuai dengan aturan Financial Fair Play La Liga dan mendaftarkan pemain baru. Klub menyatakan keputusan ini diambil secara bersama antara direksi olahraga dan staf pelatih dan menunjuk wakil kapten Ronald Araujo untuk mengemban tugas kapten hingga masalah teratasi. Barcelona telah menyetujui kepergian bek tengah senior Inigo Martinez ke klub Arab Saudi Al Nassr. Konfirmasi datang langsung dari Fabrizio Romano dengan ciri khasnya, "Here we go." Meskipun kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2026, Barcelona memberikan jalan bebas agar Martinez bisa pergi sebagai agen bebas sesuai kesepakatan ramah dengan pihak klub. Kepergian ini penting untuk meringankan beban gaji sekitar 14 juta euro sekaligus membantu menciptakan ruang untuk mendaftarkan pemain baru musim ini. James Kujats kembali merapat ke Ipswich Town dengan status pinjaman dari Napoli untuk musim 2025-2026. Resmi dikonfirmasi oleh situs klub. Biaya peminjaman dilaporkan mencapai sekitar 1 juta euro atau sekitar 863.000 pound sterling dengan klausul beli wajib senilai 6,5 juta euro jika Ipswich kembali promosi ke Premier League. Gelandang Swedia berusia 25 tahun itu sebelumnya mengaku senang bisa kembali dan menyebut masa lalu bersama klub sebagai pengalaman profesional terbaik. Burnley resmi memperkenalkan Martin Dubravka sebagai kiper anyar mereka dengan kesepakatan permanen dari Newcastle United hingga akhir musim 2025-2026 seperti diumumkan klub pada 7 Agustus 2025. Penjaga gawang berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak 1 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 1. Dalam jumpa pers singkat, Dubravka menyatakan antusiasme untuk bergabung dengan Burnley, menyambut budaya dan semangat klub menjelang laga pertama musim baru di Premier League. Brighton dikabarkan memasang bandrol tinggi sebesar 120 juta euro untuk gelandang muda asal Kamerun, Carlos Baleba, yang tengah menjadi incaran dua raksasa Inggris, Manchester City dan Manchester United menurut laporan ESPN. Pep Guardiola disebut-sebut mengagumi kemampuan Baleba, sementara pelatih Manchester United Ruben Amorim melihat sosoknya sebagai tambahan dinamis untuk memperkuat lini tengah. Kontrak Baleba yang berlaku hingga 2029 juga memperkuat posisi Brighton, yang tampak enggan melepas permata muda mereka di musim panas ini. Gelandang Tottenham, James Maddison, dipastikan absen hingga sebagian besar musim 2025-2026 setelah mengalami robekan ligamen lutut ACL dalam laga uji coba pramusim melawan Newcastle United di Seoul, Korea Selatan. Klub mengonfirmasi Maddison akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan dan memulai proses rehabilitasi dengan tim medis. Cedera ini menjadi pukulan telak mengingat pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya juga absen di akhir musim lalu karena cedera lutut serupa. Tottenham kini menghadapi tantangan mencari pengganti kreatif. Lucas Digne resmi memperpanjang kontraknya bersama Aston Villa hingga Juni 2028 seperti diumumkan langsung oleh klub di situs resmi mereka pada 7 Agustus 2025. Bek kiri asal Prancis berusia 32 tahun ini telah menjadi pilar penting tim sejak bergabung pada Januari 2022 dengan lebih dari 100 penampilan musim lalu. Musim lalu, Digne menjadi pilihan reguler di starting 11 sebagian besar kompetisi sebelum rotasi akhir kampanye. Perpanjangan kontrak ini menegaskan kepercayaan jangka panjang klub terhadap kontribusi konsistennya di lini pertahanan. Chelsea secara resmi mengonfirmasi bahwa bek andalan mereka, Levi Colwill, mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat sesi latihan pramusim di Cobham.
klub menyatakan Colwill telah menjalani operasi sukses dan kini akan memulai masa pemulihan di bawah pengawasan tim medis Chelsea. Pelatih Enzo Maresca menyebut bahwa pemulihan tersebut kemungkinan memakan waktu berbulan-bulan, sehingga sang pemain diperkirakan absen mayoritas musim 2025-2026. Cedera Colwill menjadi pukulan serius, sekaligus mendorong klub mempertimbangkan kembali strategi di jendela transfer. Manchester United akhirnya memenangkan perebutan tanda tangan striker RB Leipzig, Benjamin Sesko. Seperti dikonfirmasi Fabrizio Romano, here we go. Kesepakatan antara klub dicapai dengan RB Leipzig sebesar 76,5 juta euro ditambah 8,5 juta euro tambahan, dan Sesko menyetujui kontrak hingga 2030. Meskipun Newcastle menawarkan paket senilai lebih tinggi, Sesko jelas menyatakan keinginannya untuk bergabung ke Old Trafford. Ia tercatat mencetak 21 gol dalam 45 laga musim lalu bersama Leipzig. Transfer ini menjadi bagian dari agresifnya strategi MU memperkuat lini serang sebelum musim baru tiba. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.